Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama melanjutkan daripada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauli laka an wahidin min tuli umri fahiya hijjatul Islam. Di dalam pelajaran ini melanjutkan daripada ucapan seorang Arabi kepada Amirul Mukminin, yaitu yang bernama Syekh Harun Ar-Rasyid. Apa yang beliau katakan? Adapun ucapan saya, ucapan si Arabi kepadamu wahai Harun Ar-Rasyid, an wahidin, tentang fardu satu kali, pituli umri, tapi untuk seumur hidup sekali. Adapun ucapan Syekh Arabi, adapun ucapan seorang Arabi kepada Syekh Harun Ar-Rasyid tentang kewajiban yang diwajibkan dalam seumur hidup satu kali, pahia, maka bahwasanya kewajiban yang satu seumur hidup sekali itu yaitu hijjatul Islam, yaitu munggah haji yang dibilang termasuk rukun Islam. Melaksanakan ibadah haji di dalam rukun Islam ini diwajibkan untuk selama seumur hidup itu satu kali. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kewajiban ibadah haji itu pun diwajibkan khusus bagi orang manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya. Inilah yang dikatakan oleh seorang Arab kepada Syekh Harun Ar-Rasyid. Wa amma qauli, dan juga apa yang telah aku ucapkan, kata Syekh Arabi, laka kepadamu wahai Harun Ar-Rasyid, an wahidin, dari salah satu kewajiban, min isna asyara, ada kewajiban yang selama 12 bulan diwajibkannya itu bahwa 1 bulan, bahwa syahru Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Ini alhamdulillah di pada malam ini kita di bulan suci Ramadan sedang melaksanakan tugas kewajiban daripada Allah yang diwajibkan dalam selama 12 bulan itu, diwajibkan buat khusus umat Islam itu adalah 1 bulan. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, siang melaksanakan ibadah puasa, di malam hari kita melaksanakan salat sunat tarawih, mudah-mudahan ini selalu senantiasa dicatat oleh Allah sebagai catatan amal ibadah. Amin ya robbal. Jadi jangan sampai masuk kategori ada peribahasa ulama seperti begini, kullu juzin mudawwarun wa laisa kullu mudawwarin jujan. Ini bahasa ulama, bukan hadis, bukan. Setiap bola itu pasti bulat. Udah pasti kalau bola itu bulat, nggak ada bola yang segi 4. Bahasanya gitu. Setiap bola udah pasti bulat, tapi enggak setiap yang bulat itu bola. Banyak, bukan bola juga bulat. Jeruk bulat. Banyaklah yang lain-lain selain daripada bola juga bulat. Jadi artinya gini, setiap bola udah pasti bulat, dan enggak setiap yang bulat itu bol. Nah sekarang begini,
setiap orang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat sunat taraweh, udah pasti agamanya Islam. Akan tetapi enggak setiap orang yang agama Islam melaksanakan puasa, melaksanakan taraweh. Enggak sedikit orang yang mengaku Islam, enggak sholat taraweh, enggak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah ini, jadi ini bahasanya setiap bola pasti bundar. Enggak setiap yang bundar itu bola. Setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti Islam. Dan enggak setiap Islam melaksanakan ibadah puasa. Dalam 12 bulan diwajibkan oleh 1 bulan, yajibu shaumuhu, wajib puasa di bulan Ramadan ini min isna asyara syahron, dalam 1 bulan ini, yaitu diwajibkannya itu cuma 1 bulan. Dalam selama 12 bulan diwajibkannya cuma 1 bulan. Mudah-mudahan ini kita Masya Allah, kalau kita pikir-pikir memang berat di dalam menjalankan ibadah puasa ini, berat godaan tantangannya. Padahal udah dengar kita sering yang namanya bulan puasa itu wa futihatil abwabil jannah wa ughliqati babin nar, dibukanya pintu lawang surga dan ditutupnya pintu lawang neraka, dan juga diikat di borgol katanya iblis, setan jangan sampai menggoda umat Islam. Tapi apa? Tetap nafsu yang tidak bisa kendalikan. Nafsu ini kita ingat dulu waktu bulan puasa yang lalu, kita taraweh dilarang sama pemerintah. Semua rakyat dari kelas rakyat kecil sampai RT RW lurah semuanya protes, sebab sholat sunat taraweh ditutup. Ajaran siapa ini pemerintah nutup sholat sunat taraweh? Pada protes semua, benar gak? Sekarang sama pemerintah dibebasin sholat, tetap aja juga pada datang. Ya makanya udahlah pemerintah sholat ke masjid nggak usah dilarang-larang dah, dibebasin juga nggak pada datang. Ya ini wa amma qauli, dan juga aku pernah berkata, adapun yang pernah aku katakan laka kepadamu wahai Harun ar-Rasyid, kata si orang Arabi, an wahidin dalasal dalam salah satu fardu, min arba'ina dari 40 bahwa yang diwajibkannya 1. Apa itu? Zakatuz zahab dinar wal fiddah. Ada salah satu yang diwajibkan dalam setiap mencapai 40, maka diwajibkan 1, yaitu apa? Zakat emas, zakat perak. Jadi kalau udah punya emas 40 gram, itu wajib. Itu 1 gram bukan milik kita, itu 1 gram itu milik para masakin, kemarin mustahik. Ya. Pun demikian emas perak juga dinar, min arba'ina dinarin, dari 40 dinar kalau duit. Ya. Jadi kalau punya emas 40 gram itu ada kotorannya, ada kotoran. Karena apa? Sesuatu zakat yang gak dikeluarkan itu kita makan sama daging di piring komplit, sayurnya, lauk-lauknya dan sebagainya. Anggap aja zakat yang gak dikeluarkan itu ada cecek di atas piring kita, bangkai cecek. Nah itu mestinya kita buang, kita buang. Artinya zakat itu yang dapat menghalang dari segala hal. Zakat yang tidak dikeluarkan itu dapat menghalangi segala hal, terutama dapat menghalangi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari persoalan yang dipertanyakan kepada orang Arab, yang ditanyakan oleh Harun ar-Rasyid tentang keparduan yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, sehingga orang Arabi ini menjawab semuanya dengan jelas. Orang Arabi ini menjawab semuanya dengan jelas. Jadi ini mudah-mudahan nih sekilas dan sedikit yang kita baca pada malam ini, sehingga menjadikan motivasi kepada kita, baik terutama dalam masalah ibadah puasa yang hari ini yang sedang kita jalankan. Masya Allah, ibadah puasa yang dimana kemarin juga saya sudah sampaikan,
kita membaca ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil, wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kalau kata Kiai Tilema, berarti kalau bukan orang-orang beriman enggak dikasih wahai, kan begitu. Kalau kata Tilema, dipanggil, diunggulkan orang yang beriman ini, masya Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu barang yang istimewa itu udah kita bisa jamin, emas yang istimewa adanya di dalam kaca. Semua barang-barang yang mahal-mahal kita termasuk hamba-hamba Allah yang pilihan, orang-orang mahal. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan buat orang-orang yang beriman. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada kalian semua, asyam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, min qablikum, sebelum umat sebelum kalian melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kembali lagi, mudah-mudahan kita tergolongkan setiap bola itu bulat, setiap orang yang berpuasa itu Islam, insya Allah, sehingga kita dijadikan yang berharga di hadapan Allah, memasuki kepada panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi insya Allah istimewa. Kemarin saya udah bahas yang barang istimewa, jangan jauh-jauh dah. Susu Indomelek aja adanya di supermarket, di Alfamart. Ya mudah-mudahan nih orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan niat lillahi ta'ala, ibaratnya bernilai, berharga seperti emas berlian yang ada di dalam kaca, seperti susu kaleng yang ada di Indomaret, di Alfamart. Jadi jangan sampai jadi kaleng susu. Jadi susu kaleng adalah harganya mahal, kaleng susu nggak ada harganya, adanya di sampah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini dijadikan susu kaleng. Jangan sampai jadi umat Islam, tidak jadi umat Islamnya yang kaleng susu, nggak ada harganya, ada di sampah. Ngaku mau umat Islam, taraweh kagak, puasa enggak, tapi lebaran paling pendulu-dulu ini ya. Makanya jangan aneh jangan aneh. Makanya mudah-mudahan jamaah sekalian, sekilas dan yang dapat kita baca pada malam ini, insya Allah tidak mengurangi daripada pahala dan niat kita thalabul ilmi. Insya Allah kita semua selalu senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Assalamualaikum